Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, berjumpa kembali di video pembelajaran Kang Ahmad Rifa Iparwis. Kali ini kita akan melanjutkan tahapan-tahapan dalam pembuatan video multimedia pembelajaran interaktif dari mulai nol sampai publish dan juga sampai digunakan. Nah, kali ini saya akan ke latihan soal pembahasan, atau since latihan soal pembahasan sudah dibahas soal matching, drag and drop. Ini ya, sudah ya. Kemudian soal multiple response, yang satu soal jawabannya punya jawaban banyak. Ini cocok untuk soal yang klasifikasi jenis-jenis atau pembagian. Jadi bisa gunakan soal ini. Contoh, sebutkan jenis-jenis software aplikasi. Bisa jawabannya banyak. Itu multiple response. Sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan cek di playlistnya bagi yang baru berkunjung. Kemudian kita juga bisa membuat soal drag and drop. Ini digunakan contoh penggunaan dari suatu materi. Contoh penggunaan gambar ini digunakan untuk alat ini untuk fungsi apa? Ada gambar alatnya, ada keterangan fungsinya. Nah, ini bisa gunakan soal drag and drop. Nah, bagaimana kalau kita punya soal berupa urutan langkah-langkah atau tahapan prosedur? Tidak mungkin kita gunakan dengan soal ini drag and drop atau ini urutannya, karena nanti kalau soal diacak tidak urut lagi. Kemudian yang kedua, dengan ini keterangannya bisa saja dimodifikasi, tapi space-nya akan semakin lebar. Dan kalau prosedurnya itu banyak, ini akan kesusahan. Ada satu fasilitas dari Articulate Storyline yang bisa membuat soal untuk suatu prosedur langkah-langkah atau urutan tahapan suatu pekerjaan, yaitu yang dinamakan dengan sequence drag and drop. Sequence artinya urutan, drag and drop kita bisa hanya mengatur urutannya dengan cara di drag and letakkan, drop letakkan. Sangat mudah ya. Bagaimana cara membuatnya soal sequence dan drag and drop ini akan saya bahas tuntas di video tutorial kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Kita simak yang berikut ini. Oke sahabat edukasi, kita mulai ya. Tapi sebelum itu saya akan review seperti ini tampilannya soal sequence drag and drop. Urutkan, contoh ya soalnya, urutkan langkah-langkah prosedur berikut. Nah, saya supaya lebih mudah akan gunakan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Dan ini di random acak sendiri. Nah, drag and drop maksudnya tinggal pilih, di drag, kemudian diletakkan. Kalau sekiranya ini bisa, sudah selesai, tinggal jawab. Nah, baru kalau jawabannya benar seperti ini. Seperti itu ya, sahabat ya. Oke, bagaimana cara membuatnya akan saya bahas tuntas dari awal. Contoh, new slide, kita gunakan template-nya yang seperti ini boleh.
tuliskan judul soal sequence drag and drop. Nah, slide grade. Nah, ini sahabat, ini sudah. Nah, ini saya akan bahas tentang sequence drag and drop. Ini ya, sequence drag and drop. Jadi drag and drop tuh banyak macamnya. Ada matching drag and drop, matching drop down, ada juga sequence drag and drop. Untuk soal yang prosedural atau urutan langkah-langkah, itu kita bisa gunakan sequence drag and drop. Seperti biasa, tampilannya ada form view, slide view. Form view itu artinya apa? Untuk mengetikkan soal, urutkan langkah prosedur membuat kue. Kita tuliskan langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, contohnya ada 3 langkah ya. Di sini feedback sama ada correct, incorrect. Kemudian ada poin, nilai. Ini feedbacknya. Dan bisa, kalau masih ingat sahabat, kalau attempt-nya kita tambahkan, maka akan muncul try again. Paham ya sampai sini ya? Dan untuk mengedit tampilan jawaban yang benar, feedback jawaban yang benar, salah, atau try again, itu bisa di view feedback master. Jelas ya? Masih sama caranya, hanya perbedaannya jenis soalnya saja. Ini sudah ada, silakan. Kalau tidak kelihatan bisa diedit kecil besarnya ataupun tampilannya. Sudah banyak ya sahabat ya yang saya contohkan. Jadi ini penting, soal-soal seperti langkah urutan atau prosedur akan cocok sekali menggunakan apa tadi, sequence drag and drop. Kita coba ya. Jadi penempatan tipe soal dengan fasilitas tool articulate storyline-nya akan membantu kita mengembangkan banyak variasi soal, dan juga untuk user itu akan semakin tertarik dengan karya multimedia pembelajaran interaktif kita. Nah ini ya jawabannya di acak 1, 2, 3. Kita submit. Oke, seperti itu ya. Nah kalau yang dicontohkan kok ini tidak pakai submit. Nah ini adanya di sini pengaturan. Nah ini submit. Nah oke. Nah terus bagaimana untuk submit ininya? Kita buat tombol sendiri. Masih ingat? Insert, tombol sini. Contoh kita kasih jadi bisa buat sendiri atau fasilitas button submit yang sudah disediakan oleh secara otomatis oleh Articulate Storyline. Jawab. Oke. Nah, tapi jangan lupa kalau kita bikin button sendiri,
triggernya atau interaksinya kita buat bagaimana? Add trigger. Nah, di sini cari yang submit interaction. Interaksinya untuk apa? Sequence drag and drop. Ini ya, jangan lupa sequence drag and drop. Maka dia akan memilih sendiri. Ketika apa? When user click, ketika diklik, objeknya apa? Button 1. Ini tuh button 1. Cirinya apa? Ini ada. Paham sampai sini ya? Menggunakan tombol sendiri atau pakai defaultnya pembawaan ini, articulate storyline. Kita cek ya. Jadi ketika submitnya tidak di checklist, maka di slide soalnya tidak akan tampak. Tapi ketika di checklist, maka akan tampak. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ini sudah tampak. Nah, urutkan. Nah, ini diacak. Oke, kita coba jawaban salah ya. Harusnya 1, 2, 3, ini 2, 1, 3. Nah, tadi ada submit di sini. Nah, sekarang kita bikin tombol sendiri, jawab. Nah, karena jawabannya salah, dia ke try again. Kalau try again, ke sini lagi. Nah, sampai attempt-nya kita isi berapa? Kalau attempt-nya diisi unlimited, ya terus sampai jawabannya dia benar. Putar-putar terus di sini. Oke, sudah benar ya jawaban. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat tips dari saya bagaimana membuat soal sequence, match, drag, and drop untuk soal yang berupa prosedur, urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Semoga bisa dipraktekkan dan mudah dipahami. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan dan maklumnya ketidaksempurnaan. Saya cukupkan, SMK bisa. Salam guru berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.